Washington News and Talk. Kami juga ada Anda untuk bergabung bersama kami via telepon di 0215869000 atau pesan singkat 0818808543. Pak Yusri, sebenarnya penjelasan berkaitan dengan kebijakan ini bagaimana Pak Yusri usulannya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusri. Sebenarnya berdasarkan beberapa pertimbangan dan analisa ya, kita punya sekarang dibentuk namanya Sekber, Sekretaris Bersama Pembina Samsat, yang isinya 3 instansi terkait di situ. Yang pertama adalah kepolisian, kemudian yang kedua yang namanya Jasa Harja, dan juga dari Dispenda atau pemerintah daerah langsung. Nah, dengan aturan yang kita bentuk bersama, Sekretaris Bersama ini. Memang dilihat kemarin bahwa sampai dengan sekarang berdasarkan penelitian bahwa kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor dan juga sumbangan wajib dan jasa raja ini berdasarkan analisa yang kita hasil rapat bersama ini sangat kecil sekali, under 50% sebenarnya. Jadi banyak, jadi intinya bahwa banyak pengguna jalan, pemilik kendaraan bermotor sampai dengan saat ini banyak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, dari dasar inilah kemudian kita lakukan rapat bersama melalui Sekretaris Bersama kita di pusat dulu, ya, di pusat dulu. Kemudian yang kedua juga bahwa kita ketahui juga bersama kebijakan Pak Kapolri memunculkan satu tindakan penegakan hukum di jalan raya dengan menggunakan elektronik tilang. Ya, sekarang sudah kita di-launching oleh Pak Kapolri dan masyarakat sudah tahu di hampir semua provinsi kota yang ada di Indonesia ini sudah menggunakan tilang dengan elektronik atau penegakan hukum dengan menggunakan elektronik tilang. Nah, ada kendala di ETLE. Kendalanya adalah banyak pemilik kendaraan tidak sesuai, si pemakai pengguna kendaraan yang dijual tidak sesuai dengan alamat yang dikirim. Kenapa? Oh, iya. Nah, ini fenomenanya Mas. Karena ini nanti akan tersangkut nih. Kenapa sampai kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor ini sangat rendah? Sebenarnya bukan kesadaran masyarakat, tetapi ada salah satu fenomenanya. Pertama gini, misalnya Mas ini punya mobil, saya beli, masih 4 tahun lagi mati STNK-nya. Kemudian saya beli, saya tidak akan balik nama. Kenapa? Karena BBN 2 atau biaya balik nama itu sangat tinggi. Mahal. Hitungannya masyarakat. Sehingga yang ada sekarang di pikiran saya si pembeli ini, tunggu 4 tahun aja lah. Nah, sementara pada saya memakai kendaraan tersebut kena tilang elektronik, bukan saya, tapi Mas Junior, Mas ini, yang ditilang. Nah, ini salah satu. Maka kita sudah melakukan perbaikan data ya. Nah, salah satunya adalah setelah kami cek karena berkurang kepada masyarakat, tanggung Pak 4 tahun lagi misalnya baru mati. Kemudian yang kedua, biayanya mahal Pak. Nah, ketiga, setelah teliti bersama melalui Sekretaris Bersama bahwa memang PAD ya, pendapatan asli daerah masing-masing provinsi untuk balik ini dengan orang yang tidak mau bayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib karena merasa aja. Yang kedua lagi nanti aja ada pemutihan kok, ada pemutihan. Nah, dia nunggu terakhir tidak bayar pajak sama sekali terakhirnya. Itulah under 50% masyarakat di Indonesia ini itu tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak dan sumbangan wajib asuransi. Nah, ini kan fenomena kemudian dikumpulkan, kemudian berpikirlah kami bersama ini rapat-rapat, kemudian terakhir kemarin ada FGD, forum group discussion bersama-sama kita mengundang beberapa pakar yang ada. Hasil penelitian dengan Dirjen Pendapatan Daerah, kemudian Dirutnya, Jasa Harja dan Kakor Lantas, memang ditemukan seperti itu fenomenanya. Sehingga kita mengusulkan karena domainnya untuk pajak kendaraan bermotor itu pemerintah provinsi daerah masing-masing yang punya kewajiban. Nah, inilah yang kemudian kita mengusulkan apa tidak sebaiknya saja kita Pak Pemda ini membuat nol saja PKB-nya, tetapi mengangkat pajak-pajak kendaraan bermotor yang lain yang banyak orang sudah tidak bayar pajak karena menunggu BBN 2, menunggu pemutihan ini, sehingga kan bisa meningkat nanti pajak kendaraan bermotor. Itu pikiran kami. Kemudian yang kedua, ada lagi pajak progresif. Pajak progresif yang diterapkan ini juga sebenarnya kecil juga, tapi akhirnya yang terjadi fenomenanya masyarakat, saya pemilik kendaraan mewah, saya takut lebih dari 2-3 kendaraan kena progresif, saya pindahkan ke nama-nama orang lain atau nama PT.
Nah ini kan juga akhirnya kan kita pengaturan data ya untuk bisa mengetahui kendaraan ini punya milik siapa ini juga jadinya terhambat. Padahal kita bercita-cita ke depan ini single data kita antara data kepolisian, data pemerintah daerah, data sepeda, datanya jasa harga ini klop sama. Sekarang beda. Data di kami 148 juta kendaraan lebih yang terdaftar. Tetapi di jasa harga cuma 103. Yang membayar sumbangan wajib baru sekitar 40%. Aduh. Di Pemda beda lagi. Di Pemda malah sekitar 10% yang baru bayar pajak kendaraan. Kalau kita gabungkan under 50%. Kemana uang itu? Sementara mereka pakai semua, masyarakat pengguna jalan, tetapi pemasukan kepada negara ini berkurang melalui pajak. Makanya itu yang kami usulkan. Jadi itu, Mas. Oke, baik. Ada banyak, sebenarnya berawal dari ada banyak masalah ya. Memang kalau ditemukan di lapangan begitu ya, setelah kena etle kemudian diberikan surat begitu, tidak sampai kepada pemiliknya berarti Pak, yang asli gitu ya? Ya betul, itu saya bilang. Kendalanya itu, Mas. Kendalanya karena beda. Mereka merasa, nanti saja saya balik nama lah. Balik nama panjang, katanya mahal. Karena ini masih berlaku 3 tahun, masih berlaku 2 tahun. Itu yang terjadi, Mas. Begitu, Mas. Oke, baik. Tapi kalau kemudian nanti adanya penghapusan ini apakah bisa menjamin kalau pembayaran nanti atau kemudian pendataannya akan menjadi lebih sinkron, Pak Yusri? Kita bertanya kepada diri kita sendiri sekarang. Mas sekarang bertanya, Mas beli mobil saya masih 4 tahun lagi mati saya punya kendaraan yang Mas beli. Karena BBM-nya ini dibikin 0, saya yakin tahun depan akan langsung balik nama karena tetap bayar pajak saja kan, gitu Mas. Jujur karena kita punya kepemilikan terhadap kendaraan itu pasti kita pengen semuanya lengkap Pak. Tapi kalau memang harus membayar lagi memang itu agak berat juga ya secara pribadi. Karena BBM 2 itu kan berapa persen hitungannya dari harga faktur mobil loh, cukup tinggi Mas. So makanya banyak yang merasa nanti aja lah, tunggu sampai mati aja lah. Atau tunggu pemutihan dari pemerintah daerah, siapa tahu ada pemutihan, nunggu pemutihan sampai 10 tahun, 20 tahun, akhirnya sementara, ini perlu kita ketahui lagi, ini saya sebagai sosialisasi juga, ada di dalam undang-undang lalu lintas angkutan jalan kita, di undang-undang nomor 22, bahwa di pasal 4 itu, bahwa masyarakat yang 5 tahun masih STNK-nya, plus 2 tahun lagi tidak membayar pajak kendaraan bermotor, itu bisa dihapus loh. Bisa dijadikan bahwa itu motor itu sudah nggak berlaku lagi, atau kendaraan itu sudah nggak berlaku lagi. Jadi otomatis nanti platnya bisa diganti dengan bisa dipakai oleh plat orang lain berarti ya, plat nomornya. Ya, penghapusan berarti sudah dianggap sudah nggak boleh jalan di jalan raya lagi. Itu aturan yang ada itu, makanya saya bilang ini yang harus hati-hati masyarakat. Tetapi kami masih satu kebijakan lagi, kami akan sosialisasikan terus ini. Tahapan sosialisasi ini kira-kira akan sampai kapan, Pak Yusri? Ini sambil berjalan Mas. Kami sekarang akan roadshow. Kami akan roadshow ke gubernur-gubernur di daerah-daerah, kan kami sampaikan seperti itu. Mari kita hitung. Kami membantu untuk peningkatan kenaikan PAD-nya, ya kalau memang share sekarang pemerintah daerahnya. Karena itu dia BBM 2 ini memang agak sinkron. Tadi kan itu kan domain kami semua. Domainnya adalah provinsi dalam hal ini. Karena provinsi punya dispenda di sana ya? Ya betul. Baik. Ini sebenarnya sangat merepotkan ya. Saya pengen tahu kerepotan yang dilakukan oleh Korlantas, terutama ketika mengirimkan laporan tilang tapi tidak sesuai dengan pemilik kendaraannya. Bagaimana Pak kerepotannya Pak? Ya memang itu yang terjadi Mas. Karena nama yang kami kirim ke surat cinta, kalau kena tilang pakai etle kan surat cinta itu kita kirim ke alamat yang nih. Memang sekarang ini saya sedang merancang satu aplikasi namanya e-blokir. Mudah-mudahan cepatnya akan kita launching. Misalnya Mas beli mobil saya, hari itu juga langsung masukkan ke aplikasi e-blokir bahwa mobil saya sudah dibeli oleh Pak Yusri, alamatnya sekian. Jadi besok kalau kena tilang Mas di situ, langsung keluar muncul di situ. Oh ternyata sudah dibeli oleh Pak Yusri, alamatnya bla 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 gitu lah. Bagus juga ini Pak. Yang penting tidak disalahgunakan ya nantinya. Ya betul nggak? Makanya ini dia yang harus kita ini kan. Kalau kita cek pasti karena memang kita sudah memperbaiki database kami ya. Database kami sementara masih perbaiki semuanya. Kita berupaya untuk supaya nanti ke depan ini single data dari sekretaris bersama kita ini, perbicaraan satu ini. Karena mengingat kalau ada etle yang semua elektronik, otomatis semuanya harus terkonfirmasi dan datanya harus valid ya Pak ya? Itulah makanya kami mengharapkan seperti itu. Karena masyarakat lagi nggak nunggu-nunggu harus bayar BBM 2, sehingga mereka dinolkan, sehingga mereka langsung berani bayar pajak langsung dengan balik nama tanpa dikenai pemungutan biaya. Nah ini kan bisa membuat data kita jadi datanya valid ya dan bagus ya. Itu yang kita harapkan Mas.
Tadi disampaikan usulan ini kan dalam forum ini ya, forum sekber tadi ya, ada kemudian Jasa Harja, ada kemudian kepolisian dan juga Dispenda yang ada. Bagaimana kemudian dengan respon dari masing-masing terkait dengan usulan dari Pak Yusri ini? Kami sudah roadshow, sudah beberapa gubernur yang ada di Jawa, ini sudah mulai, mereka sudah memahami ya. Tapi kami tetap akan secara resmi nanti. Seperti nanti akhir bulan kami kan ke Sumatera Utara, ke daerah Sumatera juga akan roadshow kepada gubernur-gubernur, kami akan menjelaskan. Mudah-mudahan se-Indonesia ini bisa mengerti semuanya, khususnya kota-kota besar. Karena kan kalau kota besar memang sudah membuat nol BBM 2, insya Allah yang lain juga tinggal ikut saja, Mas. Jadi wacana ini sepertinya ini ya, sudah fix ya, mungkin sekitar sebagian 80% fix ya Pak, tinggal kemudian sosialisasi ke masing-masing gubernur ya? Saya belum bisa bilang fix, Mas, karena kan domainnya adalah kan pemerintah daerah, Mas. Oh ya. Harus dituangkan dalam satu regulasi yang memang pasti, Mas. Misalnya peraturan gubernur, tadi kan kami bukan, Mas, kami kan kepolisian, Mas. Iya. Oh begitu, jadi memang domainnya ke sana, tapi memang yang punya usulan adalah Pak Yusri sendiri ya, kepolisian ya? Bukan sendiri, Mas, kita bersama-sama, Mas. Bersama-sama. Antara Jasa Harja dengan ini kan, dengan Dirjen Pemerintah pendapatan daerah dari pusat, kan dari pusat kita usulkan. Coba kita usulkan kepada wilayah-wilayah semuanya itu ini. Tapi domainnya adalah masing-masing pemerintah daerah. Saya ambil contoh saja. Sekarang Jawa Barat mulai minggu kemarin kalau nggak salah membuat pemutihan untuk pajak kendaraan bermotor. Kan masing-masing domain mereka dengan peraturan gubernur masing-masing. Yeah. Kewenangannya masing-masing. Apakah provinsi lain juga melakukan pemutihan? Belum tentu. Itu loh, Mas. Karena mereka dengan peraturan gubernur masing-masing, Mas. Begitu, Mas. Ya, responnya berarti yang sudah cukup baik di Jabar ya? Ya, dia baru pemutihan, Mas. Tapi responnya ya, respon dari gubernur ya, tapi kan harus bersama-sama kemudian dituangkan dalam satu regulasi, Mas, dari pemerintah pusat. Dari mereka ada komitmen untuk membuat semacam regulasi begitu tidak, Pak? Komitmennya sejauh mana dari masing-masing ini? Kami sudah mengusulkan nih, Mas. Baru kita usulkan, Mas. Oh, baru diusulkan. Tapi respon mereka sudah cukup baik ya, para gubernur kepala daerah ini ya, Pak? Silakan nanti ditanya, Mas, ke ininya, Mas. Baik. Tapi kalau kemudian nanti bisa dijamin lebih efektif ya, Pak, kalau kemudian ini bisa berlaku ya, Pak Yusri ya? Kalau kami lihat seperti itu, tapi nanti kan kita kaji lagi secara pelan-pelan. Kalau memang semuanya sudah bisa, kita akan duduk bersama nanti untuk kita mengkaji lagi dan menghitung lagi seperti pastinya, Mas, bisa tahu bahwa memang ada keuntungan pasti. Kita mengharapkan sekarang kalau bagaimana kita menghayal pajak kendaraan bermotor se-Indonesia ini 80%, 90% saja orang membayar. Berapa peningkatan AD yang ada di masing-masing daerah, Mas. Jadi baru sekitar under 50% loh, Mas. Kendaraan banyak, tetapi orang nggak bayar pajak. Kan saya. Iya. Ada pertanyaan dari Pak Juna yang menyampaikan jangan kebanyakan aplikasi dari kepolisian, Pak. Jadikan satu dengan aplikasi dari kepolisian lain. Jadi super apps biar masyarakat tidak bingung karena kebanyakan aplikasi. Pak Juna di Jakarta. Tanggapannya bagaimana, Pak Yusri? Kemarin sudah di-launching oleh Pak Kapolri 1 Juli. Mas, mudah-mudahan Pak yang bertanya nanti saya sambil ini ya, membaca ini. Bahwa Kapolri sudah meluncing super apps presisi namanya. Digabungkan semua dalam satu rumah seluruh aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh kepolisian di masing-masing satuan kerja yang ada di dalam satu namanya super apps presisi, Mas. Begitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusri ya sudah berbincang bersama El Sinta untuk kesempatan siang ini. Semoga ini bisa terrealisasi, Pak. Yang penting kita punya data yang efektif, yang valid dan etle kita berjalan juga dengan baik, Pak. Itu yang paling utama, Mas. Memang kita akan bagaimana punya single data yang database yang betul-betul kita valid, Mas. Seperti apa yang disampaikan itu bisa alhamdulillah bisa berjalan dengan baik semua. Terima kasih. Selamat siang Pak Yusri Yunus. Selamat siang, Mas. Demikian Direktur Korlantas Polri, Brigjen Polisi Yusri Yunus.